wabarakatuh. Iya, tadi habis pelajarannya siapa? Bu Vivin, masih cuti ya? Oh iya, nggak apa-apa. Nah, kali ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk memulai pembelajaran, otomatis kan kita harus bersiap dulu. Kelasnya harus rapi dulu, harus bersih dulu, agar kita nyaman dalam belajar. Silakan kalian ambil sampah yang ada di bawah meja kalian, lalu buang ke tempat sampah. Terima kasih. Nah, ini sepertinya ada yang tidak masuk ya hari ini ya. Balkis kemana? Dispen. Apa? PTM? Oh iya. Satu lagi Haidar, Jambore. Oh iya, kita doakan agar mereka acaranya lancar ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Bu Intan pengen menanyakan dulu, mood kalian sedang happy, sedang sedih, sedang gembira, atau ada masalah apa gitu, biar kalian siap untuk memulai pelajaran. Kalau yang moodnya senang, bahagia, kasih jempol ke atas. Kalau yang sedih, beri jempol ke bawah. Gimana perasaannya hari ini? Oh senang, oh iya senang semua ya. Berarti sudah siap untuk memulai pelajaran ya. Bu Intan punya ice breaking, namanya itu tepuk arah. Bu Intan menyampaikan depan, nanti kalian tepuk sekali ke depan. Kalau kiri, 2 kali ke kiri. Kanan, berarti kanan 2 kali. Kalau bawah, bisa meja, tepuk meja 3 kali. Bruk. Depan, kiri, kanan, bawah. Oh iya, konsentrasi, tepuk tangan semuanya. Pertemuan sebelumnya kalian belajar apa? Teks deskripsi tentang ciri kebahasaan, apalagi struktur. Strukturnya apa? Masih ingat gak? Bagian awal ada identifikasi, terus setelah itu deskripsi bagian, dan yang terakhir simpulan atau penutup. Nah, hari ini kita akan mempresentasikan gagasan, pandangan, arahan, dan pesan untuk tujuan pengajuan usul dan pemberian solusi dalam bentuk teks deskripsi. Jadi kegiatannya menulis teks deskripsi. Nanti pertama, kalian menentukan topik dulu, objek apa yang mau dideskripsikan. Setelah itu melakukan observasi dan wawancara lingkungan sekolah. Dilanjutkan menyusun kerangka teks, menulis teks eksplanasi, dan mempresentasikan teks. Nah, apa sih manfaatnya untuk kita, untuk kalian belajar menulis teks? Manfaatnya, jadi kalian bisa membuat tulisan yang ketika pembaca itu pembaca bisa membayangkan apa yang kalian deskripsikan. Seperti yang pernah Ibu contohkan, kalian menceritakan soto Banyumas. Orang yang belum pernah lihat soto Banyumas, jadi tahu bayangannya, oh soto Banyumas bentuknya seperti itu. Nah, kali ini yang kalian deskripsikan adalah objek berupa ruang yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sebelum itu, Bu Intan ada kuis, bawa HP semua ya. Silakan dibuka HP-nya. Tadi Bu Intan mengirim link kuisis di HP kalian. Sudah dibuka kuisis? Join my kuisis. Kodenya ini ya, 111594. Ya ini, Zia Mesya sudah masuk. Pakai nama itu ya, nama asli. Anggit sudah, Zikro, Evelyn, Fairuz, Gania, Nazwa, Rafael. Sudah bisa masuk? Ada kendala? Sudah masuk ya? Yang belum bisa masuk siapa? Oh iya. 111594. Bu Intan mulai. Penjelasan umum berkaitan tentang objek dijelaskan pada bagian identifikasi. Benar atau salah? Nah, ini yang sudah menjawab. Ini hampir semua menjawab benar. Coba kita lihat soalnya. Penjelasan umum berkaitan tentang objek dijelaskan pada bagian identifikasi. Benar atau salah? Benar. Oke, silakan ditutup dulu. Coba perhatikan gambar berikut. Kira-kira ingat nggak ini ada di gedung apa? Perpustakaan. Sudah pernah berkunjung? Sudah. Adakah yang ingat di perpustakaan itu ada berapa ruangan? 5 apa aja? 5. Yang depan itu ya. Depan ruang sirkulasi, ruang baca. Kirinya depan, ruang pengolahan. Kalau kalian ditanya, ada guru dari sekolah lain, Mas, ruang perpustakaannya yang mana? Gimana menjelaskannya? Itu Pak, di dekat lapangan tengah, sebelah kanan, menghadap ke arah utara ya. Nah, itu kalian tuh sebenarnya sudah mendeskripsikan lokasi sebuah ruang. Bu Intan ada video.
Zaman dulu banget. Pak, tukang tanya Pak, jalan keluar mata hijau sebelah mana Pak? Oh gampang Pak. Keluar, Bapak naik jembatan Semanggi, di ujung belok kanan. Arah Grogol tahu? Tahu. Bentar, di depan bundaran gedung MPR ke kiri, terus sampai bundaran lapangan tembak. Nah, itu tadi video orang tanya apa ya? Tanya jalan. Ada yang pernah ditanya jalan ketika di rumah atau di mana? Pernah ya? Mbak mau ke rumahnya Pak ini, jalannya kemana ya? Gitu kan? Kalau di sekolah ini, pernah tidak ditanya oleh tamu dari luar? Contohnya ruang apa? Ruang guru rata-rata ya, ruang guru, ruang TU gitu ya. Kalau di ruang guru kan menunjukkan gampang ya. Kalau tanya di lobi, sebelah sini Pak, gitu ya. TU sebelah sini Pak. Sekarang, bagaimana sih kita bisa mendeskripsikan arah kepada orang lain, tapi orang lain tuh langsung paham gitu. Langsung ada bayangan, oh sebelah sana. Nah, itu yang akan kita cari solusinya hari ini. Nah, sekarang Bu Intan minta kalian untuk berkelompok. Silakan berkelompok sesuai ini ya. Kelompok 1, Nika, Anggit, Faizal, Nawang, Delvin, Xavier. Kelompok 2, Alvin, Syifa, Muhammad Wildan, Anissa, Nazla. Silakan berkumpul dengan kelompoknya yang sudah Bu Intan sebutkan tadi. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Gak apa-apa, kursinya ditarik tidak apa-apa. Mas, kamu nyaman nggak kalau duduk satu kursi berdua? Oh ya, ambil kursi lagi aja, agar semuanya nyaman. Setelah berkelompok, Bu Intan akan membagikan LK, namanya Pandora, Panduan Observasi, Analisis, dan Deskripsi Ruang. Sudah dapat semua ya? Sini nanti ditulis anggota kelompoknya ya. Setelah itu di bawahnya, tuliskan objek yang akan kalian amati. Nanti akan Bu Intan undi objeknya. Terus setelah itu nanti kalian sepakati rencana kerjanya. Dibagi, siapa yang mengobservasi ruang, siapa yang memimpin diskusi, mewawancara narasumber, mengambil video, mengisi Padlet. Nanti ditulis di situ namanya siapa saja. Jadi semua anggota kelompok harus memiliki tugas. Sebelum kita observasi, Bu Intan akan membagi objeknya dulu. Nih ya. Silakan perwakilan kelompok maju satu persatu. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 perpustakaan. Nggak jadi kantin. Musola. Sudah dicatat, ditulis. Objeknya ditulis biar tidak lupa. Ditulis di situ, nggak apa-apa. Kelompok 1 dapat apa? Perpus. Kelompok 2? Musola. 3. Yang diobservasi itu ada di lembar kedua. Tadi kan sudah dibagi siapa yang jadi observer, wawancara gitu kan. Berarti yang lembar kedua nanti dipegang anak yang observasi. Yang diobservasi ada nama ruang. Namanya apa? Namanya perpus. Perpus kita namanya apa? Perpustakaan Wisesa. Berarti ditulis Wisesa. Lokasinya di mana? Ukuran sama bentuknya apa? Posisi pintu jendela menghadap ke sebelah mana? Benda-benda di dalam AC-nya ada berapa? Kursinya menghadap kemana? Warna catnya apa? Terus urutan penjelasan posisi tiap benda. Kondisi kebersihan, bersih atau tidak? Setelah itu, coba kalian balik yang lembar selanjutnya, dibalik. Ada pertanyaan wawancara, yang membawa adalah orang yang wawancara. Itu ada 5 pertanyaan. Nanti ada 1 orang yang bertugas untuk membuat video ruangan itu. Bisa dipahami? Observasi dan wawancara kita sepakati 20 menit cukup? Cukup. Setelah 20 menit silakan kembali ke kelas lagi, kita akan berkelompok kembali. Ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan bisa langsung melakukan observasi. Ruangan ini fungsinya ya sebagai praktekum untuk melaksanakan praktikum. Ada ini kursi, ada yang 1 meja kursinya 2, jadi ya kurang lebih ada 40-an kursinya. Apa fungsi utama ruangan ini di sekolah? Fungsinya ini adalah sama-sama untuk beribadah dan untuk pembentukan ide karakter siswa, ide karakter disiplin, ya kan? Ini contohnya nih. Sudah melakukan observasi? Sudah. Tadi bertemu dengan guru, pustakawan, terus yang di musola?
Pak Imam. Yang di ruang guru sama Bu Retno. Oh iya. Setelah ini, silakan hasil observasi kalian dan wawancara kalian itu kalian tuangkan dalam bentuk kerangka teks deskripsi yang ada di lembar ketiga, Pak ya. Coba dilihat. Silakan dituliskan di situ kerangka teksnya. Di situ ada panduannya, identifikasi, deskripsi bagian dan penutup. 10 menit cukup ya. Silakan dikerjakan. Kamu tadi bagian apa? Video? Ya. Ini kan tadi udah observasi kan? Ya. Terus nama ruangnya apa? Kamu dapatnya musola ya? Berarti musola Nurul Iman. Fungsinya sebagai tempat ibadah. Terus apa tadi? Pengembangan karakter. Itu kamu jelaskan. Masuk tadi kamu lihat apa? Pertama kali karpet, warnanya hijau. Terus ada apa lagi di depan itu? Lemari isi apa? Mukena. Muka. Sudah selesai? Sudah? Ada yang belum selesai? Sudah semua. Nah, selanjutnya setelah ini kerangka teks yang sudah kalian buat, silakan kalian tulis secara lengkap dalam bentuk teks deskripsi di Padlet. Linknya sudah Ibu kirim ke Mika. Silakan dibuka Padletnya. Kalian klik tombol plus di bawah itu untuk menambahkan teks. Per kelompok 1 ya, yang bertugas menulis di Padlet. Tadi kan ada tugas menulis di Padlet siapa? Itu yang bertugas. 10 menit cukup? Oke, silakan dituliskan. Bisa membuka Padlet. Tadi kerangkanya dikembangkan dalam bentuk teks deskripsi secara berkelompok, tapi yang nulis satu aja di Padlet. Kelompok 1 sudah bisa? Tidak ada kendala? Kirim. Ya, kalau udah langsung dikirim. Namanya boleh diganti nama kelompok ya. Ayo silakan 22 menit lagi waktunya habis, langsung dikirim. Oh, ini sudah masuk perpustakaan Wisesa. Kelompoknya Mika ya. Ya, ini laboratorium komputer. Ada lagi? Yuk, dikirim. Oke, sudah masuk semua. Setelah ini kita akan presentasi. Sebelum presentasi masih ingat tepuknya tadi? Masih? Coba tepuk depan, kiri, bawah. Oh iya, masih ingat. Nah, sekarang kita akan memilih siapa yang presentasi. Intan ada. Kalian tahu duck race itu enggak? Kita mulai ya. Ya. Oh iya, perpustakaan. Kelompoknya siapa perpustakaan? Perpustakaan kelompok 1. Silakan kelompok 1 semuanya maju ke depan. Yang lain bisa membaca di situ ya. Salam dulu, perkenalan, setelah itu dibacakan teksnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang perpustakaan Wisesa. Perpustakaan Wisesa SMP Negeri 1 Batu Raden terletak di sisi selatan lapangan utama, bersebelahan dengan ruang guru. Perpustakaan Wisesa adalah jantung literasi di SMP Negeri 1 Batu Raden. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini dulu. Ada pendapat atau masukan dari kelompok lain? Bagaimana menurut kalian? Sudah bagus. Ada yang perlu ditambahkan nggak? Tidak. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Silakan boleh kembali kelompok 1. Selanjutnya, satu lagi ya, terakhir ya. Terakhir, kita lihat bebeknya tadi. Yang sudah Bu Intan hapus dulu. Oke, kita lihat siapa dari 2 bebek ini yang akan menjadi juaranya. Oh enggak, musolanya tidak bisa menyalip. Oke, sekarang lab komputer yang presentasi. Silakan lab komputer maju. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruangan ini berhadapan langsung dengan ruang aula bawah di bagian depannya, sehingga memudahkan akses bagi siswa maupun guru. Di bagian belakang laboratorium komputer 1 terdapat laboratorium komputer 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar untuk kelompok berapa ya? 4? Kurang. Oh iya, dalam menyampaikan presentasi suaranya lebih ditingkatkan lagi biar temannya terdengar. Tapi sudah terdengar kan? Ya. Sudah, mungkin lebih ditingkatkan dikit gitu ya. Selain itu dari teksnya ada masukan atau tidak? Ya. Sudah lengkap? Sudah sesuai dengan kondisinya? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali. Nah,
Tadi setiap kelompok sudah presentasi, silakan sekarang mengumpulkan LK-nya lagi ke Bu Intan. Dikumpulkan lagi, sudah selesai semua kan ya? Oke, sama-sama. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi di Padlet. Kalau tadi tiap kelompok, kalau sekarang individu. Silakan link Padletnya dibuka yang dibagikan ke Mika. Sudah di-share Mika? Ya, silakan dibuka Padletnya. Ini mengisi semua ya, mengisi semua. Sudah terbuka Padletnya? Tuliskan 3 hal baru yang kalian pelajari hari ini. Apa yang dipelajari? Terus 2 hal menarik dan 1 kendala yang kalian temui. Silakan semuanya menulis. Kalau mau nambah tanda plus itu. Oke, sini sudah banyak yang mengumpulkan ya ini ya. 3 hal baru. Cara mendeskripsikan suatu ruang, cara mengobservasi suatu ruang ya. Terus berpartisipasi sosial karena berkelompok ya. Terus kemudian 2 hal menarik, wawancara bersama teman. Ada video, ada kuis, ada ice breaking. Oke. Terus kendalanya apa? Sedikit kesulitan karena pertama kali mempelajari materi ini. Tidak apa-apa. Saat ini mungkin belum bisa, tapi ketika kalian terus berproses, suatu saat kalian akan bisa ya. Tidak apa-apa. Terima kasih untuk refleksinya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kalian pelajari? Ya. Membuat teks deskripsi, observasi ruangan. Apa yang kalian buat tadi teks deskripsi jenisnya apa? Spasial, yang menceritakan tentang ruangan atau suatu tempat. Nah, dari apa yang kalian lakukan tadi, berarti bagaimana caranya kalian menulis teks deskripsi agar teksnya itu bagus, runtut, dan sesuai kenyataan? Apa yang kalian lakukan pertama tadi? Observasi dulu. Diamati dulu, terus kalau butuh informasi melakukan wawancara, setelah itu dituangkan dalam. Untuk tugas di rumah, kalian akan membuat aksi nyata membuat vlog sekolah. Tadi kan sudah merekam video ya, yang bertugas merekam video, membuat video. Nah, nanti sekelompok videonya boleh sama. Ini VO, kalau dalam bahasa Inggris VO, voice over-nya itu harus beda-beda. Jadi yang voice over kalian masing-masing, tapi kalau videonya boleh sama. Kalau sudah diupload di Instagram, diunggah di Instagram, terus ke Instagramnya Bu Intan ya. Tuh, Intan BP Sari. Ada yang belum follow? Belum di follow back paling ya. Itu di tag. Jangka waktunya 1 minggu. Cukup? Cukup ya. Setelah itu kalian boleh saling memberikan komentar dan umpan balik. Saling beri suka, komentar. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan tugas? Tidak. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengevaluasi kualitas dan atau kredibilitas pada teks prosedur. Jadi kita akan belajar teks baru. Deskripsi selesai, setelah itu prosedur. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bu Intan ingin memberikan apresiasi kepada kalian karena sudah mau belajar dengan fokus, sudah mau berproses, tadi bisa berkolaborasi dengan baik dengan teman-temannya. Tepuk tangan dulu untuk kalian ya. Kalian luar biasa, Bu Intan kasih love. Jangan lupa untuk terus belajar apa yang tadi disampaikan ya. Kita harus punya pikiran yang bertumbuh, pikiran yang positif. Jangan pernah berpikir kalian tidak bisa, tapi berpikirnya belum bisa. Jadi kalau belum bisa tuh kalian ada motivasi untuk terus belajar. Gitu. Bu Intan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.